Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Pet Farm, channel yang konsisten bahas rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Nah, teman-teman, tema kali ini dua hal ya, penyebab murai batu kita rusak. Jadi murai batu sebagus apapun pasti akan rusak jika teman-teman melakukan hal-hal di bawah ini ya. Nanti kita coba untuk jabarkan, dan dua hal itu apa yang mengakibatkan paling dominan merusak murai batu kita. Kita langsung saja ke poinnya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu karena ini isinya daging semua teman-teman ya. Yang pertama adalah OB ya. Jadi dua hal tadi yang berdampak dominan pada murai batu lomba kita adalah satu OB, yaitu yang terkadang naluri kita itu tidak menyadarinya, dan yang kedua adalah mental drop atau stres. Nah, ini penyebabnya juga sama, kedua-duanya itu karena kita tidak sadar diri ya. Kita terlalu ambisi, terlalu ego, terlalu menggebu-gebu. Ini berlaku untuk murai batu yang bagus malahan ya. Ini kalau murai batu yang bagus-bagus itu cenderung akan mudah untuk stres tentunya. Nah, nanti kita bahas apa penyebabnya ya, kenapa bisa terjadi seperti overbirahi. Overbirahi itu penyebabnya banyak hal ya. Penyebabnya banyak hal. Bisa dari extra fooding, bisa dari perawatan ya, mulai penjemuran yang salah ya. Terus kurangnya pengaturan birahi sebelum lomba. Jadi penyediaan EF tadi ya, ada kaitannya lagi dengan EF, itu juga tidak tidak ada jeda. Intinya terlalu dipush lah EF-nya, itu juga bisa berdampak OB atau over birahi pada murai batu kita lomba. Nah, nanti untuk kita jabarkan, over birahi kondisi murai batu itu mengalami lonjakan birahi yang berlebihan. Jadi tiba-tiba naik ya. Itu penyebabnya ya tadi ya, karena EF bisa jadi, itu yang paling dominan ya, karena EF tadi. Terus kondisi ini ciri-cirinya ya, atau dampaknya apa ya? Murainya tidak akan fokus berkicau teman-teman ya. Dia sering bergerak liar ya, dia nggak beraturan ya. Terus kadang ada yang sayapnya sambil ngeleper. Nah, itu salah satu dampak atau ciri dari OB saat dilombakan ya, naik turun tangkringan itu pasti. Terus terkadang juga menyerang atau nempel juriji ya, nantang lawan dengan perilaku yang agresif. Jadi dia seakan-akan menyerang. Jadi memang sedikit sulit untuk membedakan mana over birahi, mana over emosi. Jadi teman-teman perlu dipahami juga ya. Tidak mengeluarkan materi ya dengan maksimal. Itu kalau di atas itu cenderung ya tadi, cenderung agresifnya aja ya. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu yang tadi udah kita bahas di awal tentang extra fooding atau EF yang berlebih seperti jangkrik, keroto atau ulet ya menjelang lomba ya, sebelum menaikkan itu juga bisa berdampak buruk sekali, karena di antara kita sering banget ya menaikkan EF semau-maunya ya. Wah, mau ya, niatannya bagus ya, niatannya bagus biar murainya bongkar materi, terus biar ngotot. Itu niatan kita memang bagus sekali ya. Terus selain dari EF juga ada dari perawatan di penjemuran teman-teman. Penjemuran yang terlalu lama juga bisa berdampak OB atau over birahi. Jadi teman-teman harus pastikan pas saja lah, pas ya, kondisinya pas gitu ya. Nah itu ya. Terus kalau sebelum lomba ya bisa dipastikan ya, jangan terlalu over lah memberikan EF. Nanti takutnya kalau kita tidak mengenali burung murai batu kita, belum mengenal karakternya, kalau memang karakternya seperti itu ya monggo. Tapi yang jadi masalah ketika kita belum atau tidak ya, tidak atau belum memahami karakternya, ya udah nanti akan terjadi OB. Nah, itu yang penjelasan tentang OB. Nah, yang kedua tadi ada stres dan drop mental teman-teman. Nah, untuk stres dan drop mental itu juga banyak faktor. Sudah sering saya bahas ya kisi-kisinya di video-video lama itu ya. Tapi banyak juga yang mungkin kurang sependapat atau sependapat, ya monggo silahkan ya. Untuk stres sendiri ada 4 faktor yang mempengaruhi. Faktor lingkungan itu juga bisa berpengaruh. Faktor trauma juga bisa berpengaruh. Salah settingan juga bisa berpengaruh, dan kalah mental. Ini mental drop sama kalah mental. Jadi kalau kalah mental itu ada di sub mental drop. Jadi induknya itu mentalnya drop, penyebabnya kalah mental ya.
Nah, itu kalah mental adalah sebuah proses, sedangkan mental drop adalah hasil. Nah, intinya di situlah ya. Kalau susah dijelasin nantilah satu-satu pasti paham. Nah, stres ini biasanya penyebabnya itu lingkungan. Nah, lingkungan juga bisa jadi salah satu sebab keramaian, sorakan, ya, kehadiran lawan yang tangguh, yaitu kayak minder gitu loh. Lingkungan itu menyebabkan murai batu minder, akhirnya stres. Nah, itu juga jadi faktor ya, satu. Yang kedua, trauma. Pengalaman buruk ya, seperti sangkar jatuh ya, seperti itu ya. Terus pernah tarung dengan burung dengan mental yang lebih jauh lebih bagus di tempat yang sama ya, atau perlakuan kasar pada si pemiliknya tadi juga bisa menjadi salah satu sebab ya. Itu juga bisa menjadi trauma, seperti mandi dipaksa, itu juga harus hati-hati. Terkadang kita sebagai perawat murai batu juga tidak sabar, kadang burung pengennya kita mandi, burung nggak mau mandi, terus kita paksa, itu juga jadi salah satu sebab. Jadi harus hati-hati ya, benar-benar harus hati-hati. Nah, settingan salah. Nah, ini yang paling sering ya. Settingan salah ya, burung kurang istirahat. Poinnya di situ. Settingan salah itu ada kaitannya dengan burung kurang istirahat. Kita terlalu ego atau ambisi dalam melombakan murai yang tidak ada jeda tadi. Dikasih jeda hanya sedikit. Ya, intinya over lomba juga salah satu sebab. Terus ngetrek murai yang tidak ada aturan ya. Itu juga bisa berdampak stres atau drop mental, karena faktor tadi ada di dalam sub mental drop atau stres. Jadi teman-teman ya harus hati-hati dalam settingan murai batu lomba. Kasihlah waktu sebulan 2 bulan untuk istirahat ya kan. Di rumah juga harus dikondisikan, terapi mental terus ya kan, biar mentalnya tetap stabil dan terjaga. Terus kalah mental. Nah, ini ya, jika murai lawan memiliki suara atau gaya yang lebih dominan, burung kita cenderung minder, teman-teman. Nah, disinilah menjadi pokok masalah ketika kita selalu over melombakan murai, yang ada lama-lama atau jarak ketemu dengan burung yang mentalnya lebih tinggi itu semakin mudah ya, apa sih namanya istilahnya ya, kayak cenderung lebih beresiko. Nah, ini maksudnya, ini di sini juga ada kaitannya dengan settingan yang salah sebelumnya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, solusinya gimana? Kalau untuk over birahi tahu lah ya, kurangin EF, kurangi durasi penjemuran, dan tambahkan terapi mandi untuk over birahi. Kalau untuk stres ya teman-teman, terapi stres ya, nanti kita bahas di konten yang akan datang aja, untuk memupuk mental ya, agar mentalnya kembali lagi ya, minimal ya memperbaiki lah. Tapi teman-teman bisa lakukan kalau tergantung masalahnya. Kalau lingkungan yang ramai ya mungkin teman-teman mulai perkenalkan dikit-dikit ya. Kalau dengan trauma ya, kan penyebab stres tadi kan masing-masing ya, jadi nggak sama. Jadi untuk solusinya juga teman-teman sesuaikan dengan masalah sebelumnya. Seperti ketika kalau penyebabnya mental ya, teman-teman latihan mungkin dengan ngetrek tapi dengan durasi setengah dari lomba durasinya 12 menit ya teman-teman. Untuk ngetrek burung cukup 6 menit ya. Jangan sebaliknya ya, udah tahu burungnya masalah malah ditrek 2 kali lipat, itu namanya trek militer. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jagoannya moncar selalu. Jangan lupa subscribe, kita bahas yang lebih daging lagi di next episode. Makasih. Jangan lupa subscribe lo ya. Jangan lupa subscribe.